Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mainum Fauzia dengan NIM 22411040110. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Nur Halim. Dan ada beberapa pertanyaan di antaranya. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan teori kurikulum yang mendasari KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum merdeka. Perbedaan teori kurikulum yang mendasari KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum merdeka. Terdapat perbedaan teori kurikulum yang mendasari KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, Kurtilas, kurikulum 2013, dan kurikulum merdeka. Berikut penjelasan perbedaan tersebut. Yang pertama itu KTSP. KTSP itu singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP didasarkan pada teori pendidikan berbasis kompetensi. KTSP menekankan pada pengembangan kemampuan siswa dalam melakukan tugas-tugas dengan standar performansi tertentu. KTSP memiliki standar isi dan standar kompetensi lulusan SKL yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedua itu kurikulum 13. Kurikulum 13 atau kurikulum 2013 merupakan pengganti dari KTSP. Kurtilas didasarkan pada teori pendidikan berbasis kompetensi. Kurtilas memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap perilaku. Kurtilas mengalami perubahan pada materi pembelajaran dengan beberapa materi ditampilkan dan materi matematika ditambahkan. Yang ketiga itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kesiapan masing-masing pendidikan. Kurikulum merdeka memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks sekolahnya. Kurikulum merdeka fokus pada materi dan esensi pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka saat ini masih menjadi opsi bagi satuan pendidikan dan belum wajib diterapkan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud RPP dan modul ajar, apa urgensinya dalam pembelajaran, dan apa yang membedakan di antara keduanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian RPP dan modul ajar. RPP atau rencana pelaksana pembelajaran adalah perangkat yang digunakan oleh guru untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan pembelajaran. RPP berisi informasi tentang tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode pembelajaran yang akan digunakan, serta menilai yang akan dilakukan. Modul ajar di sisi lain adalah salah satu jenis perangkat ajar yang digunakan dalam pembelajaran. Modul ajar berisi rencana pelaksanaan pembelajaran yang membantu mengarahkan proses pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Modul ajar dapat dikembangkan oleh pemerintah atau oleh satuan pendidikan secara mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi RPP dan modul ajar dalam pembelajaran. RPP dan modul ajar memiliki urgensi yang penting dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa urgensi dari keduanya. Yang pertama, mengarahkan proses pembelajaran. RPP dan modul ajar membantu guru dalam merencanakan dan mengarahkan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya RPP dan modul ajar, guru dapat memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus diajarkan, bagaimana cara mengajar, dan bagaimana cara menilai kemajuan siswa. Yang kedua, yaitu memastikan konsistensi dan keseragaman. RPP dan modul ajar membantu memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pembelajaran. Dengan adanya RPP dan modul ajar, guru dapat mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan pengalaman pembelajaran yang serupa. Yang ketiga itu meningkatkan efektivitas mengajar. RPP dan modul ajar yang lengkap dan sistematis dapat membantu meningkatkan
efektivitas mengajar. Dengan memiliki panduan yang jelas, guru dapat lebih fokus dan terorganisir dalam mengajar, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik. Berikut itu tentang perbedaan antara RPP dan modul ajar. Meskipun RPP dan modul ajar memiliki kemajuan dalam hal merencanakan dan mengarahkan pembelajaran, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Yang pertama itu komponen. Modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Modul ajar juga disebut sebagai RPP Plus karena memiliki komponen tambahan yang mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada satuan mata pelajaran. Yang kedua itu tujuan. Modul ajar kurikulum merdeka tidak hanya memudahkan guru dalam kegiatan pembelajaran, tetapi juga mendukung pencapaian kompetensi dalam capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila pada setiap tahap perkembangan pada suatu mata pelajaran. Sementara itu, RPP bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga itu acuan. Model ajar mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Yang keempat itu pengembangan. Modul ajar dapat dikembangkan oleh pemerintah atau oleh satuan pendidikan secara mandiri. Jika satuan pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat padankan dengan RPP Plus. Jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP. Dengan demikian, RPP dan modul ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran dengan perbedaan dalam komponen, tujuan, acuan, dan pengembangan. Pertanyaan nomor 3 bagian A. Apa yang dimaksud profil pelajar Pancasila? Jelaskan elemen-elemen yang ada dalam profil tersebut. Profil pelajar Pancasila adalah kemampuan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapaikan oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini adalah program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud untuk membantu mewujudkan visi misi Kemendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menerapkan nilai-nilai Pancasila para pelajar Indonesia. Selain itu juga, profil ini juga mencakup dimensi kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Pelajar Pancasila diharapkan memiliki pemahaman tentang keberagaman global, kemampuan bekerja sama dalam kerja tim, kemampuan mandiri dan dalam belajar, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan menghasilkan gagasan karya yang orisinal dan bermanfaat. Berikut adalah penjelasan mengenai elemen-elemen tersebut. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pelajar Pancasila harus memiliki karakteristik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga diharapkan memiliki akhlak yang mulia dan menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan serta memahami ajaran agama dan kepercayaannya. Yang kedua itu berkebinekaan global. Sebagai pelajar Indonesia, penting bagi mereka untuk memahami dan menghargai berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam kebinekaan global. Dalam konteks ini, pelajar diharapkan memiliki pemahaman yang luas tentang keanekaragaman budaya, agama, dan tradisi yang ada di dunia. Yang ketiga itu bergotong royong. Pelajar Pancasila juga diharapkan memiliki semangat gotong royong. Mereka harus mampu bekerja sama dan saling membantu dalam mencapai tujuan bersama. Semangat gotong royong ini penting dalam membangun solidaritas sosial dan mempererat ikatan warga negara. Yang keempat itu mandiri. Pelajar Pancasila juga diharapkan menjadi individu yang mandiri. Mereka harus bertanggung jawab atas proses yang dihasilkan mereka. Mandiri dalam konteks ini mencakup kesadaran akan diri di situasi yang dihadapi dalam kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Yang kelima itu benaran kritis. Sebagai pelajar Pancasila, mereka diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. Mereka harus mampu menganalisis informasi dengan baik, mengembangkan argumen yang logis, dan mengambil keputusan yang tepat. Yang keenam itu kreatif. Pelajar Pancasila juga diharapkan memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif. Mereka harus mampu menghasilkan ide-ide baru, menemukan solusi inovatif, dan mengaplikasikan pengetahuan keterampilan mereka secara kreatif.
Pertanyaan nomor 3 bagian B. Perbedaan mendasar antara P5 dan P5 PPRA. Perbedaan mendasar antara P5 dan P5 PPRA. P5 dan P5 PPRA adalah dua konsep yang terkait dengan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks kurikulum merdeka. Berikut adalah beberapa mendasar antara P5 dan P5 PPRA. Yang pertama, P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. P5 adalah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar melalui pembelajaran kelompok tentang isu-isu penting dalam konteks nyata di sekitar mereka. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. P5 memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. P5 PPRA atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila berbasis proyek. P5 PPRA adalah tahap atau implementasi dari P5 yang mencakup kegiatan kurikuler dengan tema-tema tertentu. P5 PPRA melibatkan peserta didik dalam kegiatan yang berkaitan dengan topik-topik seperti gaya hidup berkelanjutan, hijaukan madrasah, sehatkan nafasku, dan lain-lain. P5 PPRK juga dapat melibatkan mata pelajaran lain seperti bahasa Arab, fikih, akidah, akhlak, seni budaya, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, P5 adalah konsep umum yang mengacu pada proyek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar. Sementara P5 PPR adalah tahap atau implementasi dari P5 yang melibatkan kegiatan kokurikuler dengan tema-tema tertentu. Pertanyaan nomor 3 bagian C. Ambil satu tema tertentu dari P5 PPRA. Kemudian jika Anda sebagai fasilitator proyek, bagaimana pelaksanaan P5 PPRA yang jelaskan dari pengenalan sampai tindak lanjut. Di sini saya mengambil tema tentang Bhinneka Tunggal Ika. Pengenalan tentang P5 PPRA. P5 PPRA adalah singkatan dari Pancasila sebagai pemersatu bangsa, politik, dan sosial budaya, yang merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah di Indonesia. P5 PPRA bertujuan untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai generasi muda sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan, dan bernegara. P5 PPRA juga bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta mengembangkan sikap saling menghormati, toleransi, dan gotong royong di antara warga negara. Peran fasilitator proyek dalam pelaksanaan P5 PPRA. Sebagai fasilitator proyek P5 PPRA memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaannya efektif dan sukses. Berikut adalah langkah-langkah dalam melakukan P5 PPRA. Yang pertama itu perencanaan. Sebagai fasilitator, Anda perlu merencanakan dengan matang kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan P5 PPRA. Hal ini meliputi menentukan tujuan yang jelas, menyusun rencana pembelajaran yang terstruktur, dan menentukan metode dan strategi yang sesuai untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta. Yang kedua itu persiapan materi. Sebelum memulai pelaksanaan P5 PPRA, mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Materi tersebut harus mencakup penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila sejauh dan filosofi Pancasila seperti referensi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu pengajaran. Selama sesi pengajaran, saya perlu menggunakan metode yang interaktif dan menarik untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta dan menggunakan pendekatan diskusi, permainan peran studi kegiatan kelompok untuk memfasilitasi pemahaman dan refleksi peserta terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang keempat itu evaluasi. Setelah sesi pengajaran, perlu melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta tentang nilai-nilai Pancasila. Evaluasi dapat dilakukan melalui tes tulis, diskusi kelompok, atau tugas individu. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi
aktivitas pelaksanaan P5 PPRA dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlakukan. Yang kelima itu tindak lanjut. Setelah pelaksanaan P5 PPRA perlu melakukan tindak lanjut untuk memastikan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila berlanjut dalam kehidupan peserta. Tidak lanjut dapat berubah kegiatan pengayaan, pembentukan kelompok diskusi atau pengembangan program-program yang melibatkan peserta dalam kegiatan sosial dan kebangsaan. Sebagai fasilitator, proyek P5 PPRA memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dan sukses dengan merencanakan dengan matang, mempersiapkan materi yang relevan, menggunakan metode pengajaran yang interaktif, melakukan evaluasi, dan melakukan tindak lanjut. Saya dapat membantu peserta memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka.